Oke, selamat pagi. Kali ini ketemu lagi dengan saya dari Survei Bumi. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan alat geolistrik yang canggih ya untuk deteksi akuifer air di dalam bumi. Jadi sebelum pengeboran, terutama daerah-daerah langka air ya, itu di seluruh Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang langka air, sehingga produktivitas akuifernya itu sangat terbatas, bahkan sampai langka gitu. Jadi tim pengeboran kalau sudah di lokasi itu, probabilitas untuk air borannya itu tekor itu sangat tinggi. Makanya sebelum dilakukan pengeboran, kita harus melakukan tes geolistrik, kemudian analisis peta hidrogeologi, produktivitas akuifernya seperti apa, kemudian litologi di daerah itu kayak gimana, apakah batuannya lempung, limestone atau cadas ya, atau andesit dan lain sebagainya gitu. Jadi dari satu lintasan itu nanti ya kita akan coba itu bisa bermacam-macam ininya, lapisan lapisan di dalam tanahnya gitu. Jangan sampai kita temui di daerah yang kita bor ini, titik yang kita bor ini daerah-daerah yang bebatuan, cadas gitu, dan tidak dapat air. Nah, prinsip alat ini sederhana ya. Bagaimana dia mengalirkan arus listrik dan magnet ke dalam bumi dan kemudian ditangkap sinyalnya. Dan secara fisika memang sifat air itu kan sangat bagus untuk menghantarkan listrik, dan alat ini mendeteksi bagaimana lapisan-lapisan yang ada di bawah bumi ini yang mampu menghantarkan listrik dengan sangat baik. Dan tugas kita adalah mencari lapisan-lapisan itu, seberapa luas dan sebagainya gitu ya. Oke, kali ini alatnya adalah SURVEY 200C. Jadi 200 itu merujuk pada kedalamannya 200 meter. Kemudian kita bisa mendeteksi sampai ke 200 meter ke dalam bumi ya gitu. Jadi yang didapat ini adalah boxnya ya, koper. Oke, kemudian ini adalah ada dua metode. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah ini mainframe-nya, mesinnya. Kemudian ini ada dua metode ya yang didapat. Yang standar itu adalah metode elektroda pakai kabel. Ini ada kabel, kemudian ada palu, kemudian ada dua elektroda. Oke. Kemudian ada charger. Kemudian ada strap. Kemudian ini ada sensor elektromagnet. Nah, ini yang modelnya single channel ya. Jadi ada dua elektroda, dan kita penempatannya itu jarak antar elektrodanya itu adalah 10 meter gitu. Nah, nanti dalam satu lintasan ini pengukuran ini 10 kali geser rekomendasinya. Jadi nanti ada dua elektroda. Nah, misalkan di sini yang di depan sini, kemudian ini adalah elektroda yang jauh dari alat mainframe. Nah, ketika ini geser 1 meter sampai 5 meter, maka yang di sini adalah geser juga 1 sampai 5 meter. Jaraknya sama, sehingga
dua elektroda ini tetap jaraknya yaitu 10 meter. Oke, kita coba. Nah, ini jaraknya 10 meter ya. Ya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menandai titik tengah dari antara dua elektroda ini, yaitu titik 5 meternya. Nah, kalau dari meteran, ini sudah ditandai, berarti di sini nih. Oke, ini elektroda yang pertama. Kemudian ini elektroda yang kedua ya. Yang kedua, nah itu kelihatan. Nah, ini kita tandai titik tengahnya, gitu. Ini titik tengah. Jadi titik tengah ini pada yang ukuran pertama ini akan menjadi titik nol nanti di hasil geolistriknya, di petanya, gitu ya. Ini titik nol. Nah, ini adalah 5 meter dari elektroda yang ini, elektroda yang pertama. Kita asumsikan aja ya, gitu. Oke, kita buka aplikasi untuk mengkonekkan alat ini dengan mainframe. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan adalah connect ke WiFi ya. Kemudian konekkan. Nah, setelah itu komplit. Nah, habis itu masuk ke sini, personal information. Nah, habis itu masukkan loginnya. Tuh. Ini sudah login, kemudian Bluetooth-nya dinyalakan ya. Nih, nyalakan. Oke. Jika sudah, alat ini kita nyalakan di sini tombolnya. Nah, sampai nyala nih. Nah, itu sudah nyala. Kemudian di sini Bluetooth connection app. Nah, ini udah ada ya. Gitu. Connect. Nah, ini sebelumnya sudah connect ya. Sudah connect, baru selanjutnya ya karena sebelumnya sudah connect, kalau pertama kali connect Bluetooth kodenya 6666 gitu. Nah, kemudian setelah ini baru kita klik new measurement gitu ya. Nah, ini ada berbagai macam konfigurasinya. Ada 0, 1, 2, 0, 1 dan 2 untuk pengukuran air. Jadi 0 itu untuk seluruh dataran. Kemudian 1 itu untuk dataran rendah, 2 itu untuk dataran tinggi atau pegunungan. Nah, saya selalu pakai yang 0. Kemudian 1 dan 2 itu opsional untuk analisis tambahan aja. Gitu. Oke, kita coba pakai yang ini ya, pengukuran pakai alat dulu. Oke, jadi kabel ini ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang mendekati mainframe nanti, sama maksudnya bagian ini bagian konektornya ya, yang mendekati mainframe sama yang jauh. Nah, ini contohnya. Ini yang dekat mainframe. Kita diamkan sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ini ada bagian putihnya ya. Nah, kemudian ini dibuka. Ini adalah konektornya. Ini konektor. Nah, bagian putih dengan yang ada bagian putihnya di sini. Nah, setelah terkoneksi, selanjutnya adalah yang ini dikonekkan ke sini. Begitu aja. Kemudian yang sebelah sana
Ini dikonekkan juga. Udah, jika sudah terkoneksi, kita ke aplikasi ini ya. Aplikasi ini, kemudian klik New Measurement. Nah ini klik Measurement, kita pakai tes coba. Nah drafting koordinatnya 10. Oke, drafting koordinat 10 ini untuk memudahkan nanti dalam proses apa namanya penggambaran aja sih, biar gambarnya lebih padat, lebih lebar. Oke, sudah. Nah, kemudian ini ada kedalamannya ya. Yang pertama dari 100, 150 sampai 200. Oke, kemudian kita pilih yang 100 saja. Kemudian ini ada dua, porcelain probe sama electrode. Nah, karena kita pakai elektroda, pilih yang elektroda. Kemudian channelnya 1, frekuensinya 4. Confirm. Nah, setelah ini klik measure. Nah, dia sedang mengukur gitu, sampai 100% nanti ya. Proses satu lintasan itu 10 kali geser, itu kira-kira 10 sampai 15 menit aja. Ini bisa sendiri, tapi idealnya sih berdua sih. Jadi ada satu teman nanti yang apa namanya geser-geser sebelah sana gitu. Daripada bolak-balik kan lumayan 10 meter ya. Oke, kita tunggu. Jadi cepat ya. Semakin dangkal dia semakin cepat. Nah ini sudah keluar hasilnya. Kita confirm. Oke, titik pertama sudah. Selanjutnya adalah geser 1 meter 1 meter ya. Karena di sini lahannya terbatas, saya setengah meter aja nih. Oke, sebentar. Jadi yang ini kita geser nanti ke sini. Ini udah dibolong-bolongin dulu nih. Kemudian yang di sana juga geser lagi, sama jaraknya. Intinya sih, saat jarak antar dua elektroda itu nggak berbeda. Gitu. Oke, setelah geser, sudah ditusukkan lagi. Intinya jarak antar dua elektroda ini dengan elektroda yang di ujung sana itu tetap ya. Ini lanjut. Kita geser ulang. Sama ini sudah geser ya. Sambil nunggu. Oke, confirm. Nah, habis itu kita geser lagi alat elektrodanya. Dan di situ sudah geser, sini juga geser. Copot dulu kabelnya.
Oke, ini sudah terhubung ya. Kemudian klik geser lagi. Begitu seterusnya sampai ke 10 kali geser. Oke, ini udah kita confirm. Confirm, habis itu geser lagi ya. Pastikan jarak antar dua elektroda itu tetap, yaitu 10 meter. Nah, setelah itu klik share. Oke, ini sudah, ini lagi confirm, kita geser lagi. Kita klik measure lagi. Oke, jadi 10 kali geser nih. Kita confirm, itu geser lagi. Satu pindah. Udah terkoneksi. Ini kemudian klik lagi nih, measure. Jadi pakai alat ini yang mesti dihindari itu lama sekali gangnya, motor mulu. Nah, jadi yang mesti dihindari adalah pertama ya, itu tegangan tinggi, tegangan tinggi, kemudian sama genset yang nyala itu bisa mempengaruhi medan magnet. Oke, sudah. Kemudian kita confirm, pindah lagi. Gitu ya. Sampai 10 titik gitu. Nah, sebenarnya kalau sudah 5, ini sudah bisa nih. Sudah muncul icon draw-nya. Nah, ini sebenarnya bisa kita klik ya. Jadi untuk tutorial ini kita sampai 5 aja. Oke, kita klik draw. Kemudian isolate and grab. Nah, tuh. Jadi ini titik nolnya adalah, perlu diingat ya, karena ini pakai elektroda, titik nolnya adalah titik tengah. Tadi titik tengah nilai yang pertama, jarak pertama antar elektroda. Tadi sudah kita tandai ya. Nih, ini titik nolnya nih. Karena kan tadi yang di sana jarak elektroda pertama
sama elektroda kedua itu jaraknya 10 meter. Nah, elektroda ini adalah nilai tengahnya dan itu 5 meter. Gitu. Jadi ini titik nolnya adalah yang ini ya, bukan titik elektroda tadi yang pertama kita ukur. Gitu. Itu perlu diingat. Kemudian 10, 20, sampai 50 itu titik gesernya. Tambah 1 meter, tambah 3 meter, tergantung dari pergeseran. Gitu. Ini jadi kita bisa tahu nih, ini adalah kedalamannya sampai 100, kemudian ini titik geser 5 kali ya. Kemudian ini adalah nilai resitivitasnya. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya. Yang pertama di sini adalah kedalaman, kita pakai sampai 100 meter. Kemudian di sini adalah titik gesernya. Tadi titik 0 ini adalah titik nilai tengahnya ya. Nilai tengah itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini nilai resitivitasnya. Tugas kita sebenarnya mencari nilai resitivitas yang paling kecil aja. Lebih bagus di bawah 1. Gitu. Indikasinya air ya. Gitu. Nah, ini bisa kita ganti-ganti lagi konfigurasinya. Jadi 0, 1, atau 2. Ini kita coba yang 1. Nah, ini data kita ya saat ini. Itu. Nah, ini perlapisan nih. Jadi kalau 1 itu karena untuk dataran dia sistemnya perlapisan. Dari sini kita bisa tahu nih, ini lapisannya rata-rata sih lapisan dangkal aja, 40 meteran gitu ya. Nah, ini bisa juga dijadiin 3D gitu. Nah, itu. Oke ya, sudah. Nah, ini ada tanda awan ya, ini bisa disimpan di awan ya. Jadi kita klik tanda awan yang ini. Nah, sampai tanda awannya jadi centang ya. Jadi centang. Itu artinya sudah tersimpan di awan. Jadi nanti kita misalkan HP yang ini rusak, ini bisa ganti HP ke yang lainnya gitu. Dengan data yang sama. Yang penting loginnya itu sama ya. Login akunnya gitu. Oke, selanjutnya kita coba pakai yang sensor. Caranya hampir mirip. Kita coba ya. Nah, ini kalau sensor itu enaknya sih emang buat dataran permukaan yang sudah dipelur kayak gini nih. Jadi kalau saya pakai elektroda ini mesti dibolong-bolongin dulu. Masih dibolong-bolongin dulu. Ya, dibolong-bolongin gitu. Biar elektrodanya sampai ke bawah tanah. Ini kita lepas. Konektornya ganti dengan konektor yang ada di elektroda. Putih dengan putih ya, putih dengan putih. Kemudian dikencangkan.
Ini taruh sini aja. Oke. Selanjutnya new measurement. New measurement. Tes 2. Ininya 10. Oke. Nah, ini 100. Pakai yang pilihannya porcelain probe ya. Setelah itu confirm. Nah, habis itu kita measure. Gitu. Sudah mengukur. Nah, jarak titik gesernya ini tetap sama ya. 10 kali geser. Dan jaraknya bisa 2 meter, bisa 3 meter, maksimal sih 5 meter. Gitu. Tapi kalau lahannya sempit, minimal 1 meter lah, bisa. Ini bentar lagi, jadi satu lintasan itu sekitar 10-15 menit aja sih. Cepet. Nah, ini sudah, kita klik confirm. Habis itu geser elektrodanya. Elektroda yang ini geser ke sana. Satu arah. Dan apa namanya? Jaraknya ditentukan. Misalkan mau 1 meter, 1 meter terus gitu geser. Oke, kita geser. Setelah geser, ininya diklik lagi, measure. HP-nya jangan jauh-jauh ya, karena ini pakai Bluetooth, paling Bluetooth itu 3 meter lah. Ya. Oke, setelah ukurannya selesai nih, kita datanya udah muncul lagi, kita klik confirm. Habis itu geser lagi sejauh 1 meter. Ini klik measure lagi. Salah satu kelemahan metode ini nih sangat mudah terpengaruh dari disturbance, terutama tegangan tinggi, tegangan listrik tinggi itu kalau di lokasi itu mesti dijauhin lah 300 meter ya, biar hasilnya nggak terdampak. Oke, sudah mengukur, pindah lagi. Ini kita 1 meter aja nih. Gitu. Kalau di semak-semak pakai alat ini pastikan permukaannya nempel ya. Sudah, kita confirm. Geser, measure lagi. Cukup 1 orang sudah bisa. Mudah sekali. Jadi alat ini tuh ngukur nilai resitivitasnya relatif ya. Di sepanjang lintasan aja gitu. Jadi nilai terendah sama nilai tertinggi di lintasan ini. Gitu. Ini salah satu kelemahan alat ini sih. Jadi dia nggak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain gitu, misalkan daerah jauh, karena nilai resitivitasnya relatif aja. Tugas utamanya dia adalah menemukan nilai resitivitas yang paling rendah di satu lintasan ini. Nah, yang paling rendahnya itu luas atau enggak, itu yang dicari alat ini, yang diukur. Confirm. Nah, di situ pindah. Ini sudah saya meterin dulu sebelum ini ya. Saya udah ukur, jadi yang
tanda-tanda ini 1 meter. Udah saya ukur pakai meteran karena ini lahan untuk uji coba. Asik, uji coba. Oke, alat ini tuh sudah bisa memunculkan menu draw-nya itu di 5 titik, 5 kali geser, 6 kali geser tuh sudah bisa, tapi sangat direkomendasikan dia sampai 10 kali geser. Kenapa? Karena semakin banyak, sampai 10 sih rekomendasinya, itu sampelnya dipikir itu sudah cukup. Tapi jangan kebanyakan juga sampai 20, jangan. 10 aja ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita klik draw. Lain. Nah, ini gitu ya. Ini tampilannya. Ini agak beda hasilnya sama yang tadi. Karena titiknya titik gesernya beda nih. Gitu. Jadi kalau tadi kan nilai tengahnya dari situ tuh. Nah, ini kita mulai dari sini. Gitu. Jadi yang di sini ini biru, kemudian di sana itu ini.